tengah gelapnya malam, ketika bayangan hantu dan iblis berkeliaran di dunia manusia, satu nama selalu disebut dengan campuran takut dan hormat. Zhongkui. Ia bukan dewa kelahiran langit, melainkan seorang manusia jenius yang ditolak karena wajahnya dianggap aib, lalu mati dengan tragis. Namun, dari kematian itu ia bangkit sebagai penguasa kegelapan yang justru ditakuti para roh jahat, yang pedang di tangan dan tatapan mata yang mampu menembus jiwa. Zhongkui berjalan di antara dunia manusia dan dunia arwah, jadi penjaga tak terlihat yang memburu setiap makhluk gaib yang berani menantang ketertiban. Hello there curious people, selamat datang di kanal Enigma Hitam. Baru beberapa waktu lalu telah dirilis sebuah trailer dari series Black Myth, alih-alih melanjutkan kisah Wukong, namun hadir kisah baru dari pembasmi hantu Zhongkui. Jika kita sudah mengenal pembasmi hantu atau penangkap hantu seperti Ghostbuster dengan sains dan alat canggihnya, Zhongkui justru menggunakan kekuatan mistis untuk membasmi hantu dan iblis. Di sini saya tidak membahas seperti apa gamenya, namun apakah Zhongkui layak dianggap sebagai dewa atau manusia, pahlawan atau iblis. Mungkin sebagian besar kalian sudah mengetahui tentang Zhongkui melalui kisah rakyat. Bahkan saya masyarakat Tiongkok menggantungkan jimat Zhongkui di pintu rumah mereka guna menjaga atau mengusir roh jahat yang akan masuk ke rumah mereka. Dalam budaya populer, Zhongkui bahkan dianggap sebagai simbol keadilan, keberanian, dan moralitas. Cukup ironis sebenarnya bagi saya jika menyematkan kata keadilan pada Zhongkui yang tidak mendapat cukup saat ia belum dikenal seperti sekarang. Pada video kali ini kita akan membahas kisah dan latar belakang Zhongkui, baik itu perannya sebagai pembasmi hantu, pengaruhnya bagi masyarakat yang meyakininya hingga Zhongkui secara simbolik dalam kepercayaan masyarakat di Tiongkok. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tinggalkan like jika kalian menyukai video kali ini, subscribe dan share kanal Enigma Hitam ke media sosial kalian, agar kalian dapat terus menyaksikan konten terbaru. Selamat menyaksikan. Zhongkui adalah salah satu tokoh legendaris paling unik dalam budaya Tiongkok. Ia dikenal luas sebagai sosok yang menakuti hantu dan iblis, bahkan disebut sebagai pemburu roh jahat yang tak pernah gagal menjalankan tugasnya. Tapi yang menarik, Zhongkui bukanlah dewa sejak awal. Ia hanyalah manusia biasa, seorang sarjana brilian yang hidup pada masa dinasti Tang. Sejak muda, Zhongkui punya tujuan yang sederhana tapi mulia, jadi sarjana besar lewat ujian kekaisaran. Sebuah ujian bergengsi yang bisa mengantarkan seseorang menjadi pejabat penting di pemerintahan. Zhongkui pun berangkat bersama temannya, Du Ping. Dengan otak yang tajam, ia menaklukkan ujian itu dengan mudah. Semua orang tahu kecerdasannya luar biasa, namun nasib berkata lain. Saat ia berdiri di hadapan kaisar untuk menerima pengakuan, wajahnya yang dianggap buruk rupa langsung menghapus semua prestasi itu. Kaisar menolak memberinya gelar hanya karena penampilannya, seolah-olah kecerdasan dan kemampuannya tidak ada artinya. Apa iya? Ini adalah sumber dari persyaratan pada lowongan pekerjaan. Pelamar harus good looking, terlepas dari kualitas mereka. Penghinaan itu begitu berat. Dengan perasaan marah dan putus asa, Zhongkui memilih mengakhiri hidupnya tepat di depan istana, menghantamkan tubuhnya berulang kali hingga mati di gerbang istana. Du Ping yang kasihan pada nasib sahabatnya, memilih menguburkan jasad Zhongkui. Tapi kisahnya tidak berakhir di situ. Setelah kematiannya, Zhongkui diadili di alam baka oleh Raja Neraka, Yan Luowang. Disinilah perbedaan besar terlihat. Jika kaisar hanya melihat wajah jelek dan tubuh yang dianggap aib, Raja Neraka melihat jiwa besar dengan kecerdasan, keberanian, dan potensi luar biasa. Maka alih-alih dihukum, Zhongkui justru diberi tugas baru, menjadi penguasa iblis, sang pemburu roh jahat yang menjaga dunia manusia dari kegelapan. Sejak saat itu, nama Zhongkui berubah jadi simbol perlindungan. Orang-orang di Tiongkok percaya, gambar atau patung Zhongkui bisa mengusir bala, hantu, dan nasib buruk. Ia sering digambarkan dengan pedang besar, mata melotot tajam, berjanggut lebat, dan diikuti para hantu kecil yang sudah ia taklukkan. Wajah yang dulu membuat kaisar jijik, kini justru jadi wajah yang membuat iblis ketakutan. Dalam antologi dinasti Ming berjudul Tianzongji, yang mengutip karya Tang Yeshi, kisah Zhongkui mengambil bentuk kanoniknya. Diceritakan setelah kembali dari Gunung Li,
Kaisar Xuanzong jatuh sakit dan terbaring lemah lebih dari sebulan. Di tengah demamnya, ia bermimpi melihat hantu kecil yang menyebut dirinya Shu Hao. Dan hantu itu mencuri kantung wangi selir yang serta seruling milik Kaisar. Tiba-tiba, muncul sosok hantu lain yang jauh lebih besar. Rambut kusut, berjanggut lebat, berwajah tegas, dan mengenakan jubah biru. Ia langsung menangkap hantu kecil itu, menyungkil matanya, lalu menelannya. Kaisar yang terkejut mendengar hantu besar itu memperkenalkan dirinya sebagai Zhongkui dari Gunung Zhongnan, seorang kandidat yang pernah gagal dalam ujian militer kekaisaran pada masa Kaisar Gaozu. Karena malu akan kegagalannya, Zhongkui pernah membenturkan kepalanya di tangga istana hingga mati. Namun berkat hadiah jubah hijau dari Gaozu, serta pemakaman terhormat, ia bersumpah akan membasmi semua hantu Shu Hao demi melindungi dinasti Tang. Saat itu juga, Kaisar Xuanzong terbangun, tubuhnya basah kuyup oleh keringat, dan ajaibnya demam malaria yang diderita sembuh seketika. Karena pengalaman itu, Kaisar segera memanggil pelukis istana, Wu Daoji, dan memerintahkannya melukis mimpi tersebut persis seperti yang ia lihat. Dengan goresan kuasnya, Wu Daoji berhasil menciptakan lukisan yang begitu hidup. Seakan-akan ia sendiri menyaksikan peristiwa itu dengan mata kepalanya sendiri. Kaisar pun terperanjat oleh hasilnya. Bayangkan sesosok pria berwajah garang dengan mata melotot tajam, seakan bisa menembus jiwa siapapun yang menatapnya. Itulah Zhongkui. Janggutnya lebat, hitam pekat, membuat wajahnya semakin terlihat menyeramkan. Ia biasanya digambarkan mengenakan pakaian pejabat kekaisaran, lengkap dengan topi tradisional, tapi berbeda dengan pejabat biasa. Wibawanya memancarkan aura yang bikin makhluk gaib ciut nyali. Di tangannya selalu ada sebilah pedang besar, senjata yang jadi simbol tekadnya memburu roh jahat tanpa ampun. Seringkali dalam lukisan atau patung, kita bisa melihat ia dikelilingi oleh hantu-hantu kecil yang tampak ketakutan, seolah mereka sudah ditaklukkan, dan kini tak berdaya di bawah kekuasaannya. Wajah yang dulu dianggap jelek oleh Kaisar, justru menjadi wajah yang paling ditakuti para iblis. Kalau gambarnya ditempel di pintu rumah atau toko, tatapan matanya seperti hidup, seakan-akan siap menantang siapapun yang berniat jahat untuk masuk. Sosok Zhongkui bukan cuma sekedar menakut-nakuti, ia adalah peringatan bahwa ada penjaga yang tak terlihat, selalu siap menghalangi roh-roh jahat yang mencoba mengganggu dunia manusia. Dalam tradisi Tiongkok, Zhongkui bukan sekedar tokoh legenda. Ia dipercaya sebagai penjaga yang selalu siap siaga melawan roh jahat. Orang-orang melihatnya sebagai polisi gaib yang bertugasnya memastikan hantu nakal, iblis pengganggu, atau roh jahat tidak bebas berkeliaran di dunia manusia. Karena itulah, sejak ratusan tahun lalu, masyarakat Tiongkok punya kebiasaan menempelkan gambar Zhongkui di pintu rumah, toko, atau bahkan di kapal dagang. Tujuannya sederhana, agar makhluk gaib ketakutan tidak berani mendekat. Uniknya, gambar Zhongkui biasanya dibuat dengan ekspresi menyeramkan, mata besar, alis tebal, janggut lebat, dan pedang di tangan. Bagi manusia mungkin terlihat menyeramkan, tapi justru itu yang membuat iblis ciut nyali. Selain itu, kehadiran Zhongkui juga sering dikaitkan dengan perayaan, misalnya saat tahun baru Imlek atau festival perahu naga. Orang-orang memajang gambarnya untuk menyapu bersih energi buruk dan menyambut keberuntungan baru. Dalam pertunjukan opera tradisional, karakter Zhongkui juga sering muncul, lengkap dengan kostum megah dan ekspresi garang, sebagai simbol bahwa keadilan selalu hadir melawan kegelapan. Bagi banyak orang, percaya pada Zhongkui berarti percaya bahwa dunia tidak pernah benar-benar dikuasai kejahatan. Selalu ada penjaga tak terlihat yang siap berdiri di garis depan. Bahkan ketika manusia sedang tidur lelap, ia bukan hanya pelindung, tapi juga pengingat bahwa dari wajah yang dulu dianggap aib, lahirlah sosok yang kini jadi simbol keberanian dan penolak bala. Dan begitulah kisah Zhongkui yang lahir dari tragedi, tapi berakhir jadi legenda. Ada seorang sarjana yang tolak karena wajahnya, ia berubah menjadi penjaga dunia yang ditakuti iblis, sekaligus dihormati manusia. Sampai hari ini, gambarnya masih dipasang di pintu rumah dan toko, sebagai tanda bahwa kegelapan selalu punya lawan. Kita tidak bisa melihatnya berjalan di jalanan malam, tapi siapa tahu, tatapan tajamnya masih ada di antara bayangan, menjaga manusia dari sesuatu yang tak kasat mata. Cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk tinggalkan like jika kalian menyukai kisah Zhongkui. Berikan pendapat kalian mengenai video barusan, dan subscribe kanal Ilmu Hitam untuk terus mendapatkan konten terbaru. Sampai jumpa and stay curious.